Oke. Baik, Sampurasun, Abah. Rampes. Baik, selamat malam, Abah. Perkenalkan, saya Fatsyali Ganzafi, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia, jurusan Analisis Keuangan. Di sini saya minta izin ke Abah untuk melakukan wawancara sebagai tugas dari mata kuliah spiritualitas kami tentang agama dan ekologi. Baik, sebelum masuk ke sesi wawancara, izinkan saya untuk melakukan narasi awal terlebih dahulu ya, Abah. Silakan. Oke, baik. Lingkungan hidup bukan sekedar persoalan ilmiah atau teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan cara pandang budaya dan spiritualitas suatu masyarakat. Di berbagai penjuru Nusantara, termasuk di tanah Sunda, nilai-nilai kearifan lokal telah sejak lama mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam. Kepercayaan terhadap keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya yang turun-temurun dijaga. Untuk menggali pandangan tersebut lebih dalam, kami melakukan wawancara dengan salah satu budayawan yang telah lama berkecimpung dalam pelestarian nilai-nilai adat dan kearifan lokal Sunda. Dalam wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan beliau terhadap hubungan antara nilai-nilai budaya atau spiritualitas lokal dan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta bagaimana ajaran dan praktik leluhur Sunda dapat memberikan inspirasi dalam merawat bumi di tengah krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Baik, kami hari ini bersama narasumber kami yang izin boleh diperkenalkan diri, Bapak? Baik, saya perkenalkan, nama saya Luki Hendrawan atau sering disebut sebagai Abah Uci dalam ruang kebudayaan dan masyarakat yang lebih umum lah. Saya menempuh ajar Pikuku Sunda untuk mencapai tingkatan Sunda Wiwitan. Jadi masyarakat secara umum menyebutnya bahwa saya adalah penganut Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini menjadi jalan hidup saya yang berkaitan dengan bagaimana saya harus menjalankan kehidupan diri saya di muka bumi ini. Jadi lebih kurang lebih dari 40 tahun saya mendalami fenomena kebudayaan terkait dengan dunia spiritual Sundanya. Itu sebabnya masyarakat lebih mengenal saya sebagai budayawan, spiritual, dan cukup banyak status saya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Abah Uci atas perkenalan singkatnya. Baik, melalui wawancara ini kami berharap dapat menggali pemikiran dan pengalaman Abah mengenai bagaimana budaya dan spiritualitas lokal dapat menjadi kekuatan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Baik, kami mulai wawancaranya ya, Abah. Baik, silakan. Oke, baik. Yang pertama, menurut Abah sendiri, apa hubungan antara ajaran agama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup? Bisa silakan dijawab, Abah. Begini, kita lihat dulu bahwa ada yang disebut agama samawi, ya, atau agama langitan dengan agama bumi. Nah, yang ada di negeri kita itu seringkali dicap sebagai agama bumi. Nah, dalam agama samawi ada kecenderungan lebih besar adalah untuk menata tentang hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Itu dalam agama yang kita kenal selama ini ya, dalam agama samawi. Tapi di dalam agama yang bersifat kebumian ini semuanya terangkum. Jadi hubungan manusia tidak akan terlepas dari ruang semesta. Karena dalam ruang semesta ini yang paling utama adalah bagaimana manusia mampu memanusiakan dirinya dulu. Nah, apalagi di dalam ruang spiritual. Dalam ruang spiritual itu Tuhan bukan untuk disembah,
tapi Tuhan itu menjadi sebuah kemanunggalan dengan manusia. Ini dalam ajar Pikuku Sundanya terkait dengan fenomena spiritual. Oleh karena itu kaitannya dengan alam itu menjadi kuat karena kami mempercayai bahwa tubuh kita itu dibentuk oleh alam. Maka kita harus menghormati alam. Saat kita menghormati alam, berarti sama dengan kita menghormati tubuh kita. Ambil contoh, misalnya begini. Jadi gunung harus tetap teguh, hutan harus tetap hijau, sungai harus tetap bening, kemudian danau harus bisa menjadi sumber ikan, ya, sumber perikanan, sumber pengairan, dan lain sebagainya lah. Itu sebabnya banyak istilah-istilah penghormatan kepada alam. Jadi misalnya menghormati tumbuhan, menghormati binatang, karena mau tidak mau tubuh manusia itu terbentuk oleh dua hal, yaitu oleh makanan dan minuman. Makanan mau tidak mau itu terbentuk oleh terbagi dua, yaitu binatang dan tumbuhan. Nah, oleh sebab itu unsur menjaga tanah, ya, menjaga bumi, menjaga lingkungan hidup, itu sama dengan menjaga kelestarian kehidupan manusia. Jadi siapapun manusia yang menghancurkan ruang kehidupannya atau lingkungannya, itu sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, itu yang diajarkan di dalam kebudayaan di kita, ya, terkait dengan fenomena spiritualnya, sehingga kita sangat menghormati tumbuhan itu seolah-olah menjadi bagian dari diri kita. Kemudian binatang juga sama, binatang tidak dipisahkan, binatang pun adalah bagian dari diri kita. Jadi hubungan ini menjadi suatu keselarasan bagaimana hidup di muka bumi ini untuk saling bekerja sama. Lebih kurang gambarannya seperti itu. Kalau kurang dimengerti boleh ditanyakan. Tumbuhan sama hewan tuh sama pentingnya ya, tadi sama pentingnya sama kita menjaga diri kita gitu ya, Bah? Betul. Jadi bumi ini diibaratkan ibu yang selalu memberikan kehidupan kepada manusia. Itu sebabnya ada ketentuan di dalam ajaran Sunda Wiwitan itu. Satu, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan. Maka banyak sekali larangan-larangan untuk agar tetap dijaga dan tidak boleh dilanggar. Contohnya, gunung saja itu dibagi dalam 4 tahapan untuk sebuah gunung, ya. Jadi yang pertama disebut bagian hutannya itu ada hutan larangan. Hutan larangan itu artinya hutan yang disucikan. Jadi tidak boleh ada satupun yang masuk ke wilayah itu, karena itu wilayah yang sangat sakral. Kemudian di level berikutnya di bawah hutan larangan itu ada hutan tutupan. Hutan tutupan itu juga sama, tidak boleh dimasuki karena dia sebagai hutan cadangan. Jadi larangan, tutupan, lalu titipan. Hutan titipan ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting apabila terjadi kekurangan pangan atau kekurangan lahan, baru boleh diambil. Kemudian yang terakhir adalah hutan baladahan, istilahnya itu hutan yang boleh digunakan untuk perkebunan. Jadi hutan saja dengan konsep gunungannya itu seperti itu. Oh, baik. Oke, baik. Berarti menurut pandangan Abah, hubungan antara ajaran agama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup itu seperti gunung yang tadi Abah jelasin ya? Hutan. Oke, baik. Baik, bisa kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Abah? Boleh. Oke. Yang barusan belum ada pertanyaan apa-apa lagi? Saya dimengerti mungkin? Kurang lebih sih cukup paham sih, Abah, cukup dimengerti. Penjelasan Abah emang cukup informatif untuk kami dan mungkin mahasiswa lain. Oke. Oke, baik. Untuk yang kedua, dalam tradisi Sunda Wiwitan, apakah tradisi spiritual yang Abah anut terdapat nilai-nilai yang mengajarkan pentingnya menjaga alam? Ya, nah, itu yang tadi sudah saya bilang bahwa bahkan dikatakan begini, ciri sebuah bangsa itu peradabannya atau keberadabannya bisa dilihat dari sungai. Jika air sungainya sudah bisa diminum langsung, maka itulah ciri bangsa yang beradab. Itu ajaran. Oh, okay. Nah,
terkait dengan persoalan wilayah spiritualnya, itu adalah laku. Bagaimana dia spiritual itu jangan dianggap sebagai sebuah sikap tertentu ya, dengan yang seperti secara umum dipandang. Justru spiritual itu bagaimana kehidupan manusia dipraktekkan di dalam dunia nyata dan tidak hanya menjadi sebuah konsep. Jadi menjaga lingkungan itu menjadi bagian yang pertama malah. Setelah itu baru menjaga dengan sesama. Setelah menjaga dengan sesama, menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta, itu malah yang terakhir. Jadi itu yang dimaksud dalam ruang spiritual di dalam Sunda Wiwitan. Oke, jadi seperti sungai ya tadi Abah bilang. Iya. Kehidupan manusia. Abah, oke, bentar. Justru ciri-ciri spiritualitas seorang penganut ajaran Kuku Sunda atau Sunda Wiwitan, kalau dia mampu berguna bagi lingkungan dan berguna bagi manusia, sesama manusia, itu ciri-ciri pencapaian spiritualitasnya. Oh, oke. Berarti berguna dalam semua hal ya, Bah? Kebaikan? Dalam semua hal, iya. Oh, oke. Yang spesifiknya itu intinya tentang kebaikan, menjaga alam, gitu ya, Bah? Iya. Oh, oke. Karena menjaga alam sama dengan menjaga diri kita dan menghormati kepada Sang Pencipta. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Cukup informatif sih ya, Bah. Kalau mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bah? Boleh, silakan. Persingkat waktu. Jadi untuk yang ketiga, apakah tindakan merusak lingkungan dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral atau spiritual dalam kepercayaan Abah, dan Abah bisa jelaskan mengapa? Ya, sudah tentu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, sebetulnya pertanyaannya jadi terkait ya, terhubung. Betul, memang itu ada sebuah pepatah ya. Satu mengenai pamali. Pamali itu adalah sebuah larangan atau sebuah hukum di mana lingkungan sama sekali tidak boleh dirusak. Dan kemudian ciri-ciri orang yang sudah mengalami pencerahan, justru mereka sangat menghormati lingkungan, menjaga lingkungan, dan terlihat dalam praktek kesehariannya. Terus lingkungan hidup menjadi sumber kehidupan, itu menjadi bukan hanya sebuah konsep, tapi juga menjadi sebuah bagian dari cara hidup orang-orang penganut Sunda Wiwitan. Kemudian apa tadi pertanyaannya itu? Apakah tindakan merusak lingkungan dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral atau spiritual dalam kepercayaan Abah? Kalau orang yang sudah merusak lingkungan itu sudah bukan orang yang bermain dalam ruang spiritual tentunya. Karena ruang spiritual itu pasti terkait dengan ruang semesta. Kemudian kalau pengertian larangan, bilanglah adanya hukuman, itu tentunya sudah jelas. Jangankan dari ruang keagamaan ya, seharusnya dalam ruang kehidupan juga semua saling berinteraksi untuk menjaga sebuah lingkungan hidup yang nyaman. Karena disitulah yang kita akan melihat bagaimana sehatnya cara berpikir, sehatnya jiwa seseorang, itu terlihat pada ruang lingkup kehidupannya. Jika mereka mampu menjaga lingkungan hidupnya, berarti otaknya sehat dan jiwanya juga sehat. Otomatis tubuhnya pun akan sehat. Oh, baik. Oke. Sebentar ya, Abah. Oke, baik. Jadi orang yang merusak lingkungan otomatis dia bukan orang yang baik dalam spiritual. Sudah pasti itu bukan orang spiritual. Oke. Jadi bahkan mungkin dialah yang disebut sebagai orang yang hidup dalam kegelapan. Kalau di dalam Sunda Wiwitan ada nggak sih Abah istilah orang yang hidup dalam kegelapan, mungkin orang yang jauh dari spiritual? Oh, biadab ya. Orang yang biadab. Berarti biadab itu orang yang jauh dari nilai-nilai spiritual. Oke. Ya. Kalau menurut Abah ada nggak sih gimana caranya supaya kita lebih dekat ke spiritual? Kan kalau misalnya dari sekarang generasi kita ini kan banyak yang tercemar ya, Bah. Banyak sama globalisasi, dari adat-adat lain atau negara-negara lain yang mencemari jadi yang lebih buruk gitu. Menurut Abah, kalau dari Sunda Wiwitan ada nggak sih cara untuk mencegah supaya tidak akan merusak lingkungan atau kehilangan spiritualitas ke orang itu? Begini, spiritualitas itu tidak akan lepas dari fenomena kesadaran. Jadi intinya adalah saat suatu bangsa atau satu kelompok atau satu generasi kesadarannya rendah, terjadi degradasi kesadaran, itu sudah pasti lingkungan pun akan rusak. Maka cara hidupnya pun akan rusak sehingga banyak penyakit pada waktu itu, sudah bisa dipastikan.
baik penyakit mental maupun penyakit spiritualnya. Artinya dia sebagai manusia saja sudah harus dipertanyakan apakah benar dia manusia atau hanya tubuhnya saja yang menjadi bentuknya seperti manusia. Gitu. Jadi untuk yang generasi sekarang ini memang banyak informasi yang masuk ya, tapi informasinya tidak semuanya jelek. Tidak semuanya jelek, hanya di kitanya, bangsa kita itu kurang bijak dalam menanggapi fenomena globalisasi ya, yang lebih mengarah kepada industri yang ujung-ujungnya terjadi kerusakan alam ya, eksploitasi alam, kemudian polusi, baik itu pencemaran air, udara dan lain sebagainya, bahkan bahan-bahan kimia yang digunakan. Sehingga disitulah akan terlihat bagaimana industrialisasi yang berkembang pada saat ini itu akan mempengaruhi cara berpikir, bahkan kualitas tubuh, kesehatan tubuh dari generasi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, jadi perlu ada satu pelajaran lah, ya. Yang paling pasti sih sebetulnya mungkin di dunia pendidikan lebih cocok ya, diajarkan lagi mengenai budi pekerti. Gitu. Jadi bagaimana manusia memanusiakan manusia lagi, manusia hidup dengan alam, dan bagaimana hubungan manusia dengan sang pencipta. Nah, kalau dalam Sunda Wiwitan itu sudah ada terangkum, bahkan dalam pantun, dalam kawih ya. Bahkan dalam lagu-lagu rakyatnya juga ada. Jadi terkait dengan fenomena berkesenian menjadi sebuah kebudayaan yang bersatu menyeluruh. Jadi holistik semuanya. Baik. Jadi seperti itu ya pandangan Abah terhadap tindakan rusak lingkungan dan bagaimana isu-isu di generasi zaman sekarang yang gampang terbawa arus dari luar. Iya. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir Abah? Ya. Menurut Abah, apa sih tantangan utama untuk ngajak umat beragama untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan yang saat ini banyak beredar? Buat sebuah seharusnya ketika semua mengalami degradasi kesadaran, justru yang generasi yang lebih tua mulai membangkitkan kesadarannya, mulai peduli kepada lingkungannya. Apalagi lingkungan ini terkait dengan fenomena kebangsaan, citra suatu bangsa dalam sebuah negara. Di situ kan seharusnya muncul pola-pola pendidikan untuk mencintai lingkungan. Kalau ini disampaikan dari sejak dini, ya dari sejak muda gitu ya, dari sejak kecil apalagi, itu tentu akan sangat bagus pendidikan seperti itu. Nah, keterkaitan dengan informasi-informasi yang begitu banyak sekarang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kita bisa lihat bagaimana rusaknya lingkungan, baik itu dalam bentuk sampah, penebangan pohon dan lain sebagainya lah. Nah, ironisnya jika kita bicaranya ke arah sana dari sisi keagamaan, tanda petik bilangan dari Sunda Wiwitan gitu, nanti yang kena kita lagi, disebutnya animisme lah, dinamisme. Padahal beragama apapun bagus, beragama apapun boleh, tapi jangan hilangkan animisme dan dinamisme di dalam diri kita, karena kita bangsa Indonesia, bangsa yang sangat tergantung dalam ruang kehidupan yang begitu subur. Ironisnya kita tidak makmur. Jadi kita hidup di negeri yang subur, tapi kita tidak makmur. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Nah, ini mungkin yang harus disampaikan pada generasi muda, agar ke depan kehidupannya akan jauh lebih baik, lebih sehat, baik jiwa maupun raganya, sehingga sehat pula kehidupan berbangsanya. Oke, baik. Jadi lebih ke upaya ke masyarakatnya ya, Abah, untuk ya, menciptakan kesadaran, membuat advokasi kesadaran lah ya. Oke. Abah, mungkin yang tadi Abah bilang untuk menciptakan vokasi kesadaran ya, Abah. Itu menurut Abah bagusnya itu melalui apa ya, Abah? Pendidikan kah atau apa menurut Abah? Semua yang harus diperbaiki dalam ruang kehidupan kita itu di Indonesia khususnya adalah pendidikan. Karena disitulah sumber dari semua pola-pola pembentukan cara berpikir dan mentalitas bangsa. Sehingga tidak muncul hanya sebagai bangsa buruh, tapi betul-betul berdaulat sebagai bangsa Indonesia yang seutuhnya, yang hidup di negeri kita, yang sama-sama bisa menjaga kesuburan alam kita, tempat kita hidup gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Abah, ini kita udah sampai di akhir pertanyaan. Jawaban Abah sangat informatif dan sangat membantu buat kami para mahasiswa, dan bisa jadi pelajaran juga buat kami dosen, mahasiswa dan masyarakat sekitar yang akan pentingnya spiritualitas di dalam lingkungan, khususnya di di lingkungan hidup. Yeah. Baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Abah Uci
atas waktu, ketersediaan, dan pemikiran mendalam yang telah dibagikan kepada kami dalam wawancara ini. Dan melalui dialog yang hangat dan penuh wawasan ini, kami mendapat gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya pelestarian budaya dan spiritualitas Sunda sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni manusia dengan alam dan kelestarian lingkungan. Dan semoga hasil wawancara ini dapat menjadi sumber inspiratif dan pengingat bagi kita semua untuk terus menghargai serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Terima kasih atas waktu yang Abah sudah berikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan, ya Abah. Terima kasih banyak Abah. Sampurasun. Sama-sama. Yuk, Rahayu. Rahayu Abah. Rahayu. Terima kasih banyak Abah. Yuk.